Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali dengan Opung Jo dalam acara kalkunku.com. Hari ini kita akan membahas pakan kalkun. Seperti Anda lihat sekarang ini sudah dituang oleh Nabi. Ini yang disebut sayuran. Sayuran untuk kalkun antara lain yang utamanya sebenarnya enceng gondok. Tapi karena kita booming dari beras pagi sayur-sayuran, maka sayur kur atau sayur sawi ini adalah makanan yang disukai juga oleh kalkun. Nah, bagaimana proses pencampuran? Apakah hanya daunan saja? Tidak. Tentu saja kita pakai bekatul atau yang disebut dengan bekatul atau disebut dedak tadi, dicampur juga dengan sedikit vitamin yang disebut fur. Namun fur itu tidak bisa kita sering-sering berikan ke kalkun karena itu kimia. Jadi murni bahwa makanan untuk kalkun ini sebenarnya organik. Itulah makanya kita sangat tertarik dengan kalkun karena makanannya itu sudah organik dan dagingnya juga rasanya luar biasa enak jika kita beternak kalkun. Kawan-kawan, untuk lebih meyakinkan bagaimana caranya beternak kalkun, mari kita lihat sedikit lagi tentang pakannya. Nah, kawan-kawan, mari kita lihat campuran untuk sayuran tadi seperti dedak, kemudian juga jagung giling. Nah, barangkali bisa dilihat kalau dia bekatulnya kira-kira 2 kong ini, maka jagung gilingnya 1. Kemudian sayurannya mungkin bisa lebih kurang 1 ember itu. Nah, seperti yang lagi dikacau di ini, maka ini dicampur, diaduk, kemudian dicampur air sedikit, lalu dihidangkan, tidak perlu direbus. Nah, ini bekatul 2 kong, jagung 1 kong, kemudian sayurannya 1 ember, dilumurin air secukupnya saja. Ini makanan pokok. 2 kali 1 hari, pagi sekali, sore sekali. Kemudian siang hari kita kasih ekstra makan daunan. Daunan boleh saja seperti daun sawi tadi, juga saja seperti enceng gondok. Nanti akan kita lihat bagaimana enceng gondok berkembang secara mudah sekali di tanah air, katakanlah di rawa-rawa. Tapi kalau kita memang sengaja khusus kita buat di kolam. Nah, ada enceng gondoknya tumbuh, kemudian ada ikan di bawah, ada ikan mas, ikan lele, ikan gurami, dan sebagainya. Mari kita lihat kebun enceng gondok. Malam ini ada tanaman enceng gondok yang sangat mudah sekali pertumbuhannya. Pokoknya ada air berkubang, ditaruh enceng gondok 1 saja, seminggu kemudian sudah berkembang penuh. Jadi di samping enceng gondok, kita juga bisa beternak ikan seperti yang Anda lihat di sini sekarang nih. Ada ikan lele, ikan mas, juga ada guraminya. Nah, tuh lihat lele itu. Lele yang sangat rakus. Jadi apakah di Indonesia seluruhnya pakannya sama dengan di luar negeri? Kita kurang tahu bagaimana di Amerika. Tapi yang jelas mereka juga mengatakan bahwa pakan pokoknya adalah sayuran. Jadi kalau di sini ada dedak, mungkin di sana juga ada yang menyerupai dedak, kita juga kurang tahu. Nah, kalkun sekarang kita kembangkan di dalam negeri, bahwa peluang untuk ekspornya juga masih luas dari Indonesia. Itu makanya
kami lebih memprioritaskan bagaimana caranya untuk beternak kalkun di tanah air lebih ke masyarakatnya. Supaya apa? Supaya kalkun ini terjangkau oleh semua masyarakat Indonesia. Kalkun adalah makanan yang paling lezat. Kalkun juga mempunyai vitamin yang sangat banyak, 20 kandungan vitaminnya untuk bisa membuat kita cerdas, membuat kita bisa jadi sehat dan kuat. Mari kita galakkan ternak kalkun. Pecinta kalkun di seluruh Indonesia, ini kita perlihatkan bagaimana kalkun yang sudah yang sudah berproduksi, artinya sebagai indukan, sekarang lagi makan. Yang ini adalah jenis tapi ini masih bercampur dengan nagan. Sebenarnya yang hitam pekat ini adalah Black Spanish. Nah, yang lain lagi mengeram di sana, jadi tidak kelihatan. Nanti kalau dia sudah agak lama, dia akan turun sendiri makan. Sekarang kita berpindah ke kandang yang berikutnya. Ini adalah Royal Palem. Ini jenis Royal, masih bercampur dengan indukan yang berjenis Blue Slate. Ada 2 indukan Blue Slate di sana. Kemudian yang ini ada masuk juga yang nagan. Kemudian yang jantannya adalah Royal Palem. Sengaja kita buat bercampur untuk menghasilkan nanti apa jadinya kalau sudah menetas. Baik, sekarang kita berpindah lagi ke indukan yang ini, yang Narragansett set. Ini Narragansett set. Kebetulan induknya yang 2 ada ngeram juga di sana. Di sini ada 4 indukan, 1 pejantan. Seperti kita ceritakan kemarin bahwa pejantannya tidak boleh satu melawan 1 indukan. Harus ada lebih kurang 3 paling sedikit indukannya untuk 1 jantan. Karena jantannya kalkun sangat ganas untuk kawin. Mari kita lanjutkan ke sebelah. Nah, yang ini adalah White Holland, putih. Kebetulan ini yang 2 lagi ngeram juga. Sekarang beramai-ramai makan. Biasanya dia belakangan datang makannya, setelah yang 2 ini kenyang. Nah, lihat itu pejantannya. Umumnya kalkun pejantan itu sangat lahap. Jadi orang yang bijak biasanya kalau makanannya agak kurang, pejantannya dibelakangkan, didahulukan yang betinanya. Supaya apa? Karena yang berproduksi adalah sebenarnya betinanya. Jantan hanya kawinnya saja. Baik, sekarang sebelah lagi. Nah, ini adalah Golden Palem. Sama-sama palem, tapi yang di sana royal, sini golden. Golden itu dilihat ada sedikit coklat-coklatnya di tubuhnya. Nah, kalau yang ini masih boleh dikatakan pejantan belirik karena tidak ada warna coklat-coklatannya. Nah, kemudian yang ini adalah indukan Bourbon Red. Bourbon Red ini 2 mengeram, kemudian 2 lagi sedang bertelur. Nah, pejantannya 1 sudah kenyang duluan. Ini pejantannya juga masih muda, belum begitu tua. Kemudian di sebelahnya, nah di sini bercampur-campur, ada yang belirik, ada juga yang Narragansett. Narragansett. Jadi di sini ada 5 indukan, baru saja selesai menetas 3 indukan dan yang 2 lagi bertelur.
Ini jantannya masih mirip dengan golden palm. Ada coklat-coklatnya. Sekarang mari kita lihat bagaimana anakan yang umur 3 bulan makan. Nah, tuh. Lihat, mereka sangat rakus kelihatannya. Kenapa cara makannya kita buat di atas? Karena memang sampai dengan usia 6 bulan, kalkun itu tidak boleh langsung ke tanah, kecuali yang sudah indukan seperti yang tadi kita lihat. Ini sengaja memang dari anakan dia harus di atas, nggak boleh langsung ke tanah. Karena di tanah sering ada jamur. Nah, penyakit jamur sering menghinggapi mereka seperti kutu yang menyita vitamin dari tubuh kalkun itu sendiri. Lihat saja yang makannya begitu lahap. Di sini bercampur-campur, ada yang Royal Palm, ada juga yang Naga Ramsat, ada juga yang Bourbon Red, macam-macam. Kemudian di sebelahnya lagi, ini yang sudah agak besar, ini yang sudah boleh dikatakan perawan atau perjaka. Ini siap kawin, sudah berusia lebih kurang 5 bulan. Ada juga di situ kita lihat seperti ini. Maaf, saya kembali sedikit. Nah, yang ini yang warnanya abu-abu, ini yang paling mahal. Ini jenisnya blue set. Kemudian yang hitam pekat ini adalah black Spanish. Dua ini adalah spesies kalkun yang disebut spesies atau ternak hias. Kenapa? Karena memang warnanya unik dan harganya juga mahal. Boleh saya contohkan, kalau seperti di Kalimantan kemarin dilansir di media online, kabarnya sepasang itu sampai 13 juta. Namun kalau kita untuk usia 5 bulan seperti ini, untuk sepasangnya, untuk jenis blue set seperti ini, kita hanya menjual sekitar 6 jutaan. Jadi kalau yang black Spanish-nya kita jual 4 juta sepasangnya. Ini untuk usia yang 5 bulan. Kemudian di sebelahnya lagi kita lihat sama lahapnya, yang ini baru berusia sekitar hampir 4 bulan. Ada yang nyok-nyok, kenapa ini terpijak tuh? Nah, tuh. Kalau sudah terpijak, kakinya terselip di di bambu. Nah, tuh dia, karena berebutan. Ini keasikan kita melihat kalkun, makannya sangat lahap dan dia jinak. Jadi tidak ada image seperti orang bilang kalau kita datang kita langsung dikejar-kejar, tidak ada. Ini sangat jinak kalkunnya, bisa dipegang pun. Jadi selain dia jinak, asik melihatnya, rasa dagingnya luar biasa, vitamin dalam tubuh dagingnya sangat banyak, ada 20 jenis vitamin yang bisa membuat kita sehat, kuat, dan cerdas. Seyogianya masyarakat Indonesia, sekali lagi kami dari kalkunku.com menghimbau kawan-kawan semuanya masyarakat Indonesia untuk beramai-ramai beternak kalkun dan mengkonsumsi kalkun. Marilah kita meninggalkan kebiasaan lama dengan jenis-jenis ayam yang lain, tetapi yang jelas utamakan ayam kalkun sebagai konsumsi untuk keluarga. Barangkali itu untuk sementara ini pertemuan kita. Saya Opin Jo dibantu oleh kawan tadi penata rias dan penata artistik, kemudian juga pengarah acaranya Bung Fadli dan kameramen kita Biru. Mengucapkan sampai jumpa di lain episode. Dan kalkunku, 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 mari makan kalkun supaya kita tidak sampai jumpa.